Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah biizzatihi wa rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa inayatihi yahtadidallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihwatu iman yang senantiasa hadir dalam kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam, alhamdulillah Allah memperkenankan kita bisa bersua kembali dalam mengisi kajian online ini yang mana materi yang akan disampaikan tidak terlepas dari kajian fikih ibadah yang kali ini memasuki mukadimah yang berkaitan dengan fikih ibadah atau kitabus sholat. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia merupakan suatu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuai dengan tujuan mengapa manusia diwujudkan. Teristimewa manusia mengenal tempat atau ruang, manusia mengenal waktu dan mengikuti perjalanan waktu. Berbeda dengan hewan. Hewan itu hanya sekedar menempati ruang, tapi tidak mengenal ruang. Hewan tidak mengenal waktu, apalagi mengikuti perjalanan waktu. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dalam keistimewaan manusia itu merupakan makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif. Namun tentu yang bergerak dan aktif itu bukan hanya manusia, hewan pun secara mutlak bergerak dan aktif. Namun tentu bergerak dan aktifnya hewan berbeda dengan bergerak serta aktifnya manusia. Karena memang di dalam ungkapan baik di dalam Al-Quran begitu juga di dalam Al-Hadis, ungkapan yang disandarkan kepada hewan berbeda dengan ungkapan yang disandarkan kepada manusia. Sebagai contoh, apabila hewan mati di dalam Al-Quran begitu pun dalam Al-Hadis diungkapkan dengan ungkapan maitatun, bangkai. Sementara ketika Bani Adam atau manusia meninggal, maka ungkapan tidak disamakan dengan ungkapan untuk hewan, tapi diungkapkan dengan ungkapan mayyitun, mayit atau janazah. Begitupun di kalangan kita ada ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh hewan, begitupun yang dilakukan oleh manusia sama, tapi ungkapan berbeda. Sebagai contoh, ketika keluar suara dari hewan,
maka kita menyebutnya berbunyi. Tapi ketika keluar suara dari manusia tidak disebut berbunyi, tapi disebut dengan berkata. Padahal sama-sama keluar suara, tapi ungkapan berbeda. Di sini menunjukkan keberadaan manusia berbeda tujuannya dengan keberadaan hewan. Hewan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk hidup. Maka akhir dari kehidupan hewan itu mati. Tidak ada masalah selanjutnya. Sementara manusia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk hidup, tapi manusia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, untuk beribadah, makanya manusia hidup. Dan akhir dari kehidupan manusia itu bukan mati, tapi akhir kehidupan dari manusia itu adalah hidup setelah mengalami kematian. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar hal itu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, yaitu jin dan manusia itu, beribadah kepada-Aku. Nah, manusia dan jin pada ayat ini ditegaskan bahwa Allah mewujudkan manusia dan jin itu tujuannya adalah supaya manusia dan jin itu beribadah kepada Allah. Dan Allah pun mengutus Rasulnya yang dijelaskan dalam suatu keterangan bahwa Rasulullah terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, berbeda dengan diutusnya Rasul-Rasul yang dahulu. Tapi Rasul yang terakhir ini diutus untuk semua manusia, plus juga diuntuk untuk kaum di kalangan jin. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif, sehingga di dalam Al-Qur'an sering kali diungkapkan manusia itu dengan ungkapan An-Nas. Di samping An-Nas ada juga manusia diungkapkan dengan ungkapan Al-Insu, Al-Basharu, Al-Insanu, juga Al-Mar'u. Jadi tidak kurang dari 5 ungkapan yang apabila dialihbahasakan ke dalam bahasa kita artinya manusia. Namun dari sejumlah ungkapan-ungkapan itu, yang paling banyak diungkapkan di dalam Al-Quran yaitu ungkapan An-Nas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, pada ayat ini Allah menyeru manusia dengan ungkapan An-Nas. Tentu walaupun kita sudah mengenal bahwa yang berarti manusia itu bukan hanya An-Nas, kita tidak diperkenankan untuk mengganti An-Nas itu dengan Al-Insan atau Al-Basaru atau Al-Mar'u atau Al-Insu. Tapi disitulah Allah menempatkan pada ayat ini dengan ungkapan An-Nas. Tentu yang mempunyai bahasa lebih paham, dan di situ ada inti yang kita harus ketahui kenapa pada ayat ini diungkapkan dengan ungkapan An-Nas. Di dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran, As-Syaikh Abdul Qasim Al-Husain
bin Muhammad bin Al-Mufadal Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau memberikan penjelasan tentang makna an-nas. Kata Ar-Raghib bahwa an-nas itu dari asal kata an-nausu, nasa yanusu nausan, dari kata naus. Kalau dimakrifahkan an-nausu, kulibatil wawu alifan, huruf wawunya diganti dengan alif, dari kata an-nausu menjadi an-nasu. Sedangkan makna an-nausu itu adalah al-ittirabu, bergerak dan aktif. Nah, dari ungkapan ini menunjukkan bahwa apabila manusia diungkapkan dengan ungkapan an-nasu, mengandung makna bahwa manusia itu adalah makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif. Maka oleh karena itu, pada ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan ungkapan an-nas, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif, hati-hatilah, gerak dan aktif kalian harus senantiasa berada di dalam koridor al-ibadatu. Tentu juga menjadi bahan pemikiran bagi kita, pada ayat ini diungkapkan dengan ungkapan Rabbakum, tidak diungkapkan dengan langsung saja dengan nama zat Allah sendiri, tidak diungkapkan dengan ya ayuhan nasu budullaha, tapi diungkapkan dengan ungkapan ubudu rabbakum, menunjukkan Allah memberikan arahan agar kita mau merenung. Cobalah merenung diri kita sendiri, bahwa hakikatnya kita semua ada yang mengurus. Kita mau memperhatikan diri kita sendiri, jangan jauh-jauh. Sebagai contoh, kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap jari tangan dan jari kaki, di situ tumbuh yang namanya kuku. Itu asalnya dari tulang. Begitupun di dalam mulut kita berjejer yang namanya gigi, sama dari tulang. Tapi ternyata ketika kita memotong kuku, tapi kenapa kuku memanjang lagi? Tapi cobalah kita potonglah gigi kita, ternyata tidak memanjang, malahan semakin rusak. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita memperhatikan hal itu, bahwa diri kita sendiri ada yang mengurus. Contoh lain, kita diberi berbagai macam rambut yang tumbuh. Lalu ya, dari wajah kita saja, di kepala kita ada beberapa rambut yang disebut dengan berlainan. Di kepala disebut rambut, tapi kalau di atas mata disebut alis. Bandingkan oleh kita, rata-rata setiap 3 bulan 4 bulan rambut kita dipotong, ternyata memanjang lagi. Tapi kalaulah kita memotong alis kita setiap 4 bulan sekali, bukannya memanjang, tapi akan habis dipotong, tapi rambut senantiasa tumbuh. Di sini menunjukkan bahwa ada zat yang mengurus kita. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tuhrizul hayya minal mayyiti. Engkau yang menciptakan kehidupan dari yang mati. Ayat ini secara gamblang menerangkan apapun yang tumbuh, yang hidup di dunia ini berasal dari zat yang mati. Nah, kita merenung terhadap diri kita sendiri, apakah kita termasuk
kategori yang disebutkan oleh ayat ini, bahwa kita ini berasal dari makhluk yang mati. Coba kita renung, kita runut ke belakang, apa yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi sebagai bahan pokok adalah nasi yang berasal dari beras berasal dari padi berasal dari pohon padi, yang kesana terus berurut ke belakang. Padi itu yang dulu kakek-kakek orang tua kita sering menyimpan untuk benih yang dibersihkan dari padi-padi yang tidak berbiji, disimpan untuk suatu saat di musim hujan, musim tanam, padi itu dipersiapkan untuk benih. Maka padi itu disimpan di lumbung di tempat tertentu dengan keadaan padi itu mati. Ciri padi itu mati, tidak ada tanda-tanda tumbuh, tidak ada pertumbuhan, menunjukkan padi itu mati. Setelah musim hujan datang, maka padi itu disimpan. Kalau dulu di sisi sumur, setiap pagi, setiap subuh disiram dengan air, maka beberapa hari setelah itu muncullah perkembangan sebagaimana toge itu berkembang dari sebuah biji. Maka padi pun seperti itu, rata-rata sekitar 20 hari lalu padi itu ditebar di pojok sawah yang biasa di kalangan orang Sunda disebut pabinihan. Nah, setelah ditebar itu rata-rata 3 minggu sudah bisa diambil dan dipisahkan, ditempatkan di sawah yang sudah dipersiapkan, di petak-petak, maka ditanamilah sawah itu dengan padi yang tadinya mati. Sehingga dalam kurun waktu 3 bulan 4 bulan padi itu sudah bisa dipanen, dipisahkan dari jerami, dari yang lain-lainnya, dari daun, sehingga berhasillah memisah biji-biji padi. Lalu dijemur sampai kering, kembali lagi mati, lalu diproses, diheler, sehingga keluarlah dari padi itu beras, dan diproses beras itu ditanak, keluarlah nasi. Maka kita konsumsi setiap hari dari bahan pokok itu. Disitulah peran kita hanya memasukkan makanan itu sampai mulut, dari mulut ke dalam, dan selanjutnya kita tidak bisa ikut berperan. Karena tidak sedikit orang yang memasukkan makanan ke dalam mulut, ternyata mulut tidak mau menerima, menunjukkan bahwa kita tidak punya peran lebih, bahwa selanjutnya apa yang ada di dalam mulut itulah hak prerogatif zat yang mengurus kita. Lalu makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut kita, sehingga nutrisi-nutrisi dari satu menu makanan kita tidak bisa ikut berperan mengurus siapa yang membagi-bagi nutrisi dari makanan itu. Nah, nutrisi ini untuk kulit, untuk penglihatan, untuk dan lain sebagainya, untuk organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Itu ada yang mengurus. Sehingga menurut para ahli bahwa makanan yang kita makan sebagai suami dan begitu pun makanan yang dimakan oleh istri kita, maka dipisahkan. Ada suatu zat yang dipisahkan dari makanan itu. Maka untuk laki-laki nanti dari makanan itu akan membentuk yang namanya sperma, dan bagi perempuan akan membentuk sebagian dari makanan itu sebagai sel telur. Maka apabila ijab kabul kedua bahan dari suami dan istri, maka terjadilah pembuahan yang di dalam bahasa Al-Quran disebut fi makanin qararin, disimpan pada tempat yang kokoh.
dan terus berbuah, berkembang, sehingga dalam tempo rata-rata 9 bulan lahirlah yang namanya manusia. Di sini menunjukkan bahwa kalau dirunut, manusia itu berasal dari makhluk yang mati. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu berasal dari min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Maka saripati tanah itu diserap oleh akar padi, maka tabi padi tumbuh, lalu diproses sehingga jadi bahan makanan kita makan. Itulah awal proses pembuatan zat yang maha sempurna, yang maha mengurus, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada ayat ini Allah menegaskan u'budu rabbakum, dalam artian beribadahlah kepada yang mengurus kalian, bukan kepada yang diurus oleh kalian. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyediakan sarana dan pelengkap untuk perjalanan hidup manusia, siapapun orangnya. Allah tidak pandang bulu, senantiasa konsisten atas kepengurusannya, baik orang yang beriman atau orang yang kufur, baik orang yang senantiasa mewujudkan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, begitupun orang yang menolak firman Allah atau kufur kepada firman Allah atau benci kepada Nabi, Allah senantiasa memberikan rezekinya selama dia hidup, karena dia adalah zat yang mengurus. Komitmen dan konsisten senantiasa menyediakan sarana dan pelengkap. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menekankan kepada makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif, u'budu rabbakum, wahai manusia, ya makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif, hendaklah kalian beribadah hanya kepada zat yang mengurus kalian. Lalu disebutkan pada ayat selanjutnya, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia beribadah kepada Dia agar manusia mempunyai karakter orang-orang yang bertakwa. Waktu iman Ar-Raghib Al-Asfahani memberikan penjelasan tentang takwa. Kata Ar-Raghib, at-taqwa hifdzus syai'i mimma yu'dihi wa yadurruhu. Takwa itu adalah menempatkan at-taqwa ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yakhafu. Takwa itu adalah menempatkan diri dalam wiqayah dari hal yang ditakuti. Sementara pada ungkapan yang lain, Ar-Raghib menyatakan al-wiqayatu hifdzus syai'i mimma yu'dihi wa yadurruhu. Wiqayah itu adalah menjaga sesuatu dari hal-hal yang akan merusak dan membinasakan. Nah, oleh karena itu apabila kita membuat ilustrasi, kita mempunyai kendaraan roda 2, maka kita pasang alat pengaman, mulai dari kunci kontak, kunci leher, kunci ganda, plus alarm. Maka alat-alat pengaman ini secara bahasa adalah wiqayah untuk kendaraan itu. Maka tentu yang dimaksud dengan menempatkan diri dalam wiqayah itu, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi bagaimana menjaga anak keturunan, yang mana situasi dan kondisi tidak akan sama yang dialami oleh orang tua dengan yang dialami oleh anak keturunannya. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat itu yang tentu arahan untuk kita semua. Rasulullah bersabda, tanhaunahuna amanahakumullahu anhu wa ta'murunahuna bima amarakumullahu bihi. Laranglah mereka dari apa yang kalian pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan perintahkan kepada mereka sebagaimana kalian pun dilarang, disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan perintah-perintah itu. Dan Rasulullah menutup sebagai penjelasan dari mewujudkan dan meninggalkan, mewujudkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Allah menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan, wa yakunu dzalika wiqayatan bainakum wa bainanar. Yang demikian itu yaitu mewujudkan yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu akan menjadi wiqayah antara diri-diri mereka dengan bahayanya cilatan api neraka. Maka takwa itu adalah menempatkan jiwa kita dalam wiqayah. Nah, wiqayah ini adalah amal-amal soleh yang kita wujudkan, baik dari perintah Allah Subhanahu wa taala, begitupun apa yang Allah larang, semua itu akan jadi wiqayah bagi diri kita, diri anak cucu kita dari bahaya, yaitu bahayanya api neraka. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai makhluk yang senantiasa bergerak dan aktif, memberikan arahan, awas, gerak dan aktivitas kalian harus senantiasa ada dalam koridor al-ibadatu. Mudah-mudahan kajian singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan dan kemauan kita supaya kita gerak dan aktif senantiasa ada dalam koridor al-ibadatu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.